Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di tempat yang mulia. Adanya kita di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu kebanggaan. Yang mana hari ini orang-orang sangat bangga ketika mereka berada di rumahnya Pak Bupati, di rumahnya Pak Gubernur, bahkan di rumahnya Pak Presiden. Sampai diceritakan, jumpa dengan kawan ceritakan, saya kemarin tinggal di rumahnya Pak Bupati, saya minggu yang lalu tinggal di rumahnya Pak Gubernur, bangga sekali. Tapi hari ini orang jarang bangga ketika ada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh bupati, seluruh presiden di seluruh dunia. Dan biasanya orang-orang yang berada di tempat tersebut itu kenal dengan yang punya rumah. Begitu pula yang punya rumah pun kenal dengan yang tinggal di rumahnya. Satu orang dia tinggal di rumahnya bupati pun karena dikenal oleh Pak Bupati, dan dia pun kenal dengan Pak Bupati. Begitu pula hari ini orang yang ada di masjidnya Allah Subhanahu wa taala ini kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dan dikenal Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya kita lebih bangga lagi daripada orang-orang yang kemarin tinggal di rumah-rumahnya pejabat yang ini. Di satu karya besar rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa Allah Subhanahu wa taala hatur kepada junjungan kita, penghulu para nabi, Nabi besar Nabi Agung Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat dan umatnya sampai yaumil kiamat. Ada mati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita selesai salat berjamaah dari dalam satu majelis yang mulia, kita jangan berkecil hati. Meskipun yang hadir di sini beberapa orang saja, kemudian orang biasa-biasa saja, tidak punya pangkat, jabatan, kedudukan, tak mempengaruhi daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena mulia ini majelis, maka Allah Ta'ala ciptakan malaikat yang bertugas mencari di mana tempat dibicarakan kehebatan Allah, tempat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ mereka akan datang dan mengajak malaikat-malaikat yang lain, bahkan sampai bersaf-saf sampai arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama Pak, yang hadirnya 10 orang kah, 100 orang kah, malaikatnya tidak akan berkurang. Jangan sampai kita ini cuma berapa orang malaikat yang hadir sama. Malaikat yang hadir ketika majma'nya banyak, ya segitu, sedikit pun segitu. Dan mati Allah Subhanahu wa taala ketika kita buat amal ini menghadirkan fadilah itu adalah buat amal. Apa majelis Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika ini majelis berakhir, itu dengan doa kepada majelis, maka satu malaikat dia akan berseru, Kumu maghfirullah. Berdirilah kalian dengan dosa-dosa kalian diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan semua keburukan kalian diganti dengan kebaikan. Jadi kita berdoa Pak, semoga dirinya kita di sini jadi daripada kalau telah lakukan dosa-dosa kita dan jadikan kebaikan. Amin. Amin. Ada mati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini umat manusia ingin namanya kebahagiaan. Orang kaya pengen bahagia, orang miskin pengen bahagia, orang kampung pengen bahagia, orang kota pengen bahagia, rakyat biasa pengen bahagia, pejabat pengen bahagia, laki-laki pengen bahagia, perempuan pun pengen bahagia. Semuanya menginginkan kebahagiaan. Orang pagi hari dia pergi ke pasar supaya apa? Bisa bahagia. Ada yang ke pasar, ada yang ke kantor, ada yang ke kebun supaya apa? Mendapatkan kebahagiaan. Dari mati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan ini mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala letakkan kebahagiaan ini bukan pada benda-benda, bukan pada pangkat, jabatan, kedudukan, harta dirham maupun emas sendiri. Tapi apa?
dalam amal agama. Sejauh mana ini orang dia melakukan agama, maka jauh itulah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Sejauh mana ini orang dia kurang amalkan agama, maka jauh itu pula orang ini kurang mendapatkan kebahagiaan. Begitu pula sebaliknya, sejauh mana orang ini tidak mengamalkan agama, maka jauh itu pula orang tidak akan pernah bahagia. Dia ada yang mulia. Contoh orang terdahulu kala, dia punya segala-galanya, punya kebendaan, pangkat, jabatan, kedudukan. Kalau secara akal, secara logika, mungkin dia orang ini harusnya kaya, harusnya bahagia. Karena dia punya segalanya, punya jabatan, ada yang punya pangkat, ada yang punya uang. Tapi kalau tak mereka yang kebahagiaan. Kita dengar bagaimana Fir'aun, berapa dia punya kerajaan bawahan, punya daripada harta bendanya, punya berapa banyak prajuritnya. Begitu pula Namrud, berapa banyak mereka kuasai, dia kuasai daripada daerah-daerah, menjadikan daripada bawahan kerajaannya. Tapi apa dalam hidupnya Fir'aun bahagia? Tidak. Bahkan ada satu orang profesor ini dari Inggris meneliti jenazah Fir'aun, dilihat daripada urat nadinya, Pak, ternyata seumur hidup Fir'aun ini sedetik tidak merasakan kebahagiaan. Ini dia sampaikan, padahal kurang apa Fir'aun. Kenapa hari mulia dia punya jabatan tapi tidak ada amal agama, maka sengsara hati dia. Begitu pula Qarun, orang yang diberikan Allah Ta'ala kelebihan mengubah batu-batu jadi emas, intan, permata, berlian. Kalau Qarun ini dia berjalan dengan harta bendanya, orang berandai-andai, seandainya saya jadi Qarun, karena begitu mewahnya, banyaknya. Ulama sampaikan harta bendanya saja kunci-kunci gudang kekayaannya dibawa oleh al-bojo yang besar-besar badannya ini tidak mampu. Kita bisa bayangkan bagaimana banyak daripada gudang-gudang kekayaan Qarun. Tapi apa orang bahagia? Tidak. Dalam matinya daripada ini Qarun dihina, ditelan oleh turut dunia. Di hari mulia, begitu pula kaum-kaum yang lain. Kaum Sabah ini kaum yang hebat dalam bidang pertanian. Kita punya petani hari ini kalah dengan pertanian mereka. Lama saya pegang kaum Sabah ini, mereka kalau buat pertanian, ini buah-buah yang tumbuh ini besar, rasanya manis. Dan mereka yang tahu kapan buah ini akan jatuh dari pohonnya, kapan buah ini akan busuk. Jadi kalau kita pengen panen daripada kebun-kebun orang kaum Sabah, cukup bawa keranjang kosong di atas kepala ini, berjalan kaki saja semua sudah penuh dengan buah-buahan yang jatuh. Di hari mulia punya kebun yang luas. Jadi karena punya kebun yang luas, kita hari bikin apa? Kebun, pagi hari bikin kebun, malam hari bikin kebun. Karena merasa dengan berbagai ini kebun. Apa artinya hari mulia? Apa akhirnya? Allah Ta'ala binasakan. Ini di dunia dihancurkan semua kebunnya, diganti dengan buah-buahan yang rasanya pahit dan juga berduri hati. Ini Allah hinakan. Begitu pula kaum Samud, kaum yang punya keahlian dalam teknologi pembuatan rumah, Pak. Kalau hari ini umat akhir zaman dia bikin rumah di atas gunung. Tapi dahulu kala orang-orang kaum Samud ini dia bikin rumah di dalam gunung. Maka gunung ini dipahat, ditata jadi istana-istana, jadi rumah-rumah yang mewah, rumah-rumah yang bagus. Dan akhirnya istana yang mereka miliki ini, kalau saat itu musim panas malah terasa dingin, terasa sejuk. Tapi kalau musim dingin maka terasa hangat. Iya dia mulia, mereka merasa hebat karena punya rumah yang mewah, rumah yang bagus. Tapi tak wujud amal agama, apa yang terjadi? Kebinasaan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Padahal yang mulia, jadi kebahagiaan itu nggak ada hubungan sama sekali dengan harta benda. Tapi dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu daripada perintah Rasulullah SAW. Siapapun mereka ketika ada amal agama maka dia akan bahagia. Lihat para Nabi, nggak semua orang kaya. Sahabat juga sama, nggak semua orang kaya. Tapi ketika wujud amal agama dalam diri seluruh para nabi, seluruh para sahabat, maka kebahagiaan menyertai daripada sahabat-sahabat dan juga para nabi. Maka agama ini akan diamalkan ketika punya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala segala-galanya yang telah menciptakan semuanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nampak dan nampak ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang jauh yang dekat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kecil yang besar ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala ketika menciptakan sesuatu ini tak butuh bantuan daripada makhluknya. Apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki jadi, maka jadi dengan kata kun saja. Apa yang Allah Ta'ala inginkan, apa yang Allah Ta'ala kehendaki maka akan terjadi. Ulama sampaikan sebelum huruf qaf dan ini bertemu, apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala inginkan terjadi maka terjadi. Allah Ta'ala mampu menciptakan unta dengan ibunya unta dan juga bisa dengan batin hati dia. Enggak mesti unta dijual daripada ibunya, enggak mesti ada yang tergantung apa? Tergantung kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di zaman Nabi Saleh ada seekor unta yang keluar daripada hati, bukan daripada ibunya unta, daripada batinnya unta. Karena Allah Ta'ala kuasa menciptakan makhluknya. Begitu pula menciptakan manusia, tidak mesti ada ibu bapa. Nabi Adam diciptakan dari apa? Apakah ada ibu bapanya? Tidak ada. Dari sebongkah tanah liat jadilah Nabi Adam. Dan bahannya sama kira-kira dalam kita yang bahannya daripada setes air mani ibu bapak kita. Sama Pak. Bahan matanya, bahan telinganya, rambutnya, darahnya, dagingnya. Padahal bahannya berbeda. Begitu pula Ibunda Hawa dunia bukan dari sebongkah tanah liat, tapi dari benda yang keras yaitu tulang rusuk tadi. Ini Allah Ta'ala mampu, terserah Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala punya hak progresif. Apa yang Allah Ta'ala nanti jadi maka jadi. Maka apa yang kita lihat di Ibunda Hawa sama seperti Nabi Adam, bahan matanya, telinganya, rambutnya sama. Makanya tanpa bahan pun itu Nabi Isa alaihissalam sama jadi bahan rambutnya, tangannya, kakinya, hidungnya. Ya demikian Allah Ta'ala yang Maha Mencipta. Dari butiran pasir di pantai sampai gunung yang tinggi ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari makhluk yang besar sebagaimana langit, bumi dan juga tidak terlihat oleh mata, sebagaimana buah ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia nggak bisa menciptakan. Manusia hanya merangkai-rangkai saja. Semuanya diciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah ciptakan Allah Ta'ala juga berikan rezeki. Rezeki datang dari mana? Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan dari pekerjaan-pekerjaan, tapi dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau hari ini toko mendatangkan rezeki, Pak, tentu nggak ada orang yang menjual tokonya. Tapi banyak toko ditulis dijual. Maknanya apa? Toko tak bisa mendatangkan rezeki. Rezeki datang dari mana? Allah. Kalau sawah bisa mendatangkan rezeki, tidak ada orang yang jual sawah. Tapi banyak orang-orang ketika dalam Al-Quran ini, Pak, di tengah-tengah sawah ada tulisan dijual. Makanya apa? Rezeki datang bukan dari pertanian, bukan dari sawah. Ya, yang mulia. Nah, kita mesti belajar, Pak. Ketika usaha dakwah sudah bertahun-tahun, kapan kita yakin dengan kesananya Allah Subhanahu Wa Ta'ala?